الترتيب هو مناسبة حال السالك لأن في تقديم الاستغفار تطهير الباطن من أضرار المعاصي وسائر المخالفات wasirri utawi rahasiae wasirru utawi rahasiae fi hadza tatibi ing dalam ikilah tertib urut-urutan huwa yasir munasabatu halis saliki iku mantesi tingkai wong kang ngambang wasiru utawi rahasia fi hadat tartibi ing dalam ikilah runtutan atau tartib dua yasiri iku munasabatu halis sadiki mantesi tingkai wong kang ngambang li anna fi taqdimil istighfari krono satune ing dalem disiaken apa dingenaken istighfar tathirul batini apa utawi bersihaken batin nyuciaken batin min adranil ma'asi tathirul batini utawi apa bersihaken nyuciaken batin tathirul batini bersihaken batin min adranil ma'asi saking pira-pira kotorane maksiat wasairil mukhalafati lan sekarine pira-pira perkara kang nulayani syariat ya iya tahayya drapun yen to cecawis bahwa drapun yen to siap-siap sapa salik siap-siap litahalli maring menganggo bima kelawan barang yang tajuhu kang uwo apa ya yang tajuhu kang uwo hu ing ma lahu maring salik apa ghairul istighfari saliyane istighfar wa huwa utawi ma yantajuhu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal hailala yaiku ngaturaken sholawat ing atase kanjeng Nabi wal hailala lan maos hailala di wasirru rahasia fi hadat takibi di dalam runtutan ini tertib ini yang mana ini? Tertib lazimah yaitu istighfar, sholawat, terus hailala. Tertib yang sedemikian ini, runtutan yang kayak ini, itu munasabatu halis salik, memantasi pada tingkah atau keadaan orang-orang yang berjalan di jalannya Allah, para orang-orang yang suluk gamanya. Terus kok bisa dianggap munasabah, dianggap pantas? Karena li'anna fi taqdimil istighfari, di dalam mendahulukan istighfar itu tathirul batin min adranil ma'asi. Di dalam mendahulukan istighfar itu ada apa itu? Menyucikan batin. Menyucikan batin min adranil ma'asi, dari kotoran-kotoran yang disebabkan maksiat, wasairil mukhalifati, dan perkara-perkara yang melanggar syariat. Terus itahayya al-tahalli bima yantajuhu lahu ghairul istighfari. Penyuciannya itu karena untuk seseorang biar siap-siap litahalli, siap-siap untuk berhias. Aden-den, cak medun aden-den. Pepaes.
Abrai, ya abrai. Untuk berhias dengan apa-apa yang bisa keluar, yang bisa membuahkan pada seseorang yang saleh itu berupa apa? Yaitu pembacaan sholawat dan hailalah. Jadi munasabahnya, runtutannya wirid lazimah itu kan pertama istighfar. Nah, di istighfar itu termasuk tathhirul batin, penyucian jiwa, pembersihan batin. Kalau sudah bersih, maka orang itu yatahayya, bersiap-siap untuk berhias. Dengan apa? Ya dengan sholawat. Ya, dengan sholawat juga dengan hailalah. Terus wa fi taqdimi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lan iku tetep ing dalem dinginaken pemausan sholawat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Istinaratul batini utawi nyinari batin. Wa kansu baqayal adron. Apa kansu? Berseni, nyaponi. Wa kansu baqayal adroni lan nyaponi pira-pira sekarine pira-pira kotoran. Wa nahwi dzulumatiha lan sepadane pira wa mahwi. Oh, bukan nun. Wa mahwi dzulumatihi lan busek, ya. Busek atau menghapus pira-pira kepetengane adron. Nek wis disapu terus dihapus, gunane lidahiyaan. Drapun yen to cecawis bahwa liya tahayya adrapun yato siap-siap sopo salik, siap-siap dihandima maring gawa perkara yaridu kang tumeka apa ma alaihi ing atase salik bayane ma min asraril haqaiqit tauhidiyati, saking pira-pira rahasia pira-pira hakikat kang bangsa kepengeranan, kang bangsa siji esa, ya, tunggal. Bidzikril haylalati kelawan sebab zikir haylalah asyarifati kang mulya. Fama abaha hadat tartibi. Apa ini? Gimana mana? Mama moko gawok suci wiji, ya. Kalau targetnya ini utawi apa suci-wiji iku abaha gawa akan hadat tartibi ing ikilah. Sama abaha moko gawok temen apa hadat tartibi ikilah tartib. Terus sekarang fi taqdim sholat alaihi sallallahu alaihi wasallam istinaratul batin. Sekarang dalam mendahulukan sholawat, ya, itu ada apa itu? Untuk menyinari batin, ya. Dengan sholat itu bisa menyinari batin dan menyapu baqayat adran, sisa-sisa kotoran. Wa mahudulumati dan menghapus kegelapan, artinya menghilangkan kegelapan. Kalau sudah bersih-bersih dan sudah berhias dan bercahaya, maka orang itu bisa yatahayya lihamli ma yaridu alaihi min asraril haqaiqit tauhidiyati. Maka si salik itu bisa bersiap-siap untuk membawa sesuatu yang datang pada dirinya yang berupa sirrul haqaiq tauhidiyah,
Dengan cara apa? Dengan cara dzikrul hailala. Dengan cara zikir hailala. Jadi ringkesnya gini. Istighfar, sholawat, terus hailala. Itu kalau di kaidah itu jadi tahalliyah wa tahalliyah, terus tajalliyah. Tahalliyah itu bersih-bersih, bersih. Sang bersih. Tahalliyah aden. Sang aden cek gendeng cek radina tajalliyah madhep da Allah Ta'ala. Mau langsung madhep pas tanpa bersih, tanpa aden dedeng kayak jadab orang kan. Nggih ya. Jadab moro-moro le madhep do pangeran. Helak lagi, helak engko nang takon lak mahelak. Jadab. Nggih. Jadi kelamun ase bersih ngak compo ya bersihin dulu aram seram mandi ya. Sampai bersih baru nganggo klambi pegenteng nggih. Nganggo surban pas sampai genal madhep. Sampai depak de hailala pas bisa istinarul qalbi pas bada sirul haqaiqi tauhidiyah itidal orang ke isa. Nggih. Itidal lo helak ya lo jadab ya lo aneh kan jadi biasa terus akadipun apa orang kisah bisa sirrul haqaiqi tauhidiyah kilo akadipun apa jadi sirru nih kan rahasia terus mayeridu alaih kisah macem-macem tanggi mayeridu de orang sawit kisah lah macem-macem kadang orang kisah sawit pas timbul tombu rasa asokor ngirsen ngirana gila bade semono timbul khauf takok da Allah Ta'ala moro-moro nangis gukseng napa cepon mayir itu alaihi min sirril haqaiqi tauhidiyah sepenting gila kisah ki betul tahalliyah bersih ongku lakat bersih lasare kisah tahalliyah aden ongku pegenteng baru tajalliyah madhep ya Allah Ta'ala kelaban cara bidzikril hailalatis syarifah le tatanan akademika sekali fama abha hadatat tadi cek saena ongku tuntunan atau beruntutan tata cara wirid lazim. Paham ya? Jazallahu anna sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam wa syekhana Ahmadan Tijani radhiyallahu anhu afdala ma jaza bihi nabiyan an ummati wa syekhan an ahli tariqatihi amin. Jaza mugi-mugi males sapa Allah pewalesan anna saking kita malese wa iku sayyidal wujuda ing gustine alam sallallahu alaihi wasallam wa syekhana lan guru kita sedaya Ahmad Tijani nyatane si Ahmad Tijani radhiya mugi-mugi maring ridho sapa Allah anhu saking syekhina afdolama kelawan luwih utamane perkara jaza kang bales sapa Allah bihi kelawan ma nabiyan saking nabi an umatihi saking umatena nabi wa syekhon lan guru an ahli tariqatihi saking ahli tariqati syekh amin. Oh iya, nah bisa tanya lagi nih kan jelas sih. Terus kenapa lagi? Jadi mau menambah ibarat tartibul aurat itu kan istighfar,
itu membersihkan, meminta ampun, membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang kedua membaca sholawat, menghadap kepada Rasulullah. Kalau diibaratkan keseharian kita itu kalau ingin menghadap suatu orang yang mulia gitu ya, misalnya menghadap suatu kiai atau suatu pejabat, itu mesti kan ada, kita harus tawassul. Tawassul itu berperantara melalui ajudannya. Ajudannya Allah siapa? Rasulullah. Ya. Wasilah nomor satu adalah Rasulullah. Jadi sebelum kita masuk kepada seorang kiai atau seorang pejabat, kita tidak langsung nyelonong masuk. Kita harus menghubungi ajudannya itu, apalagi pejabat. Untuk masuk ke situ, kita tidak diharuskan, tidak sekonyong-konyong kita langsung masuk. Harus membersihkan dulu. Paling tidak bersih dari tindakan bersih dari riwayat kriminal lah misalnya. Contoh aja. Ya. Jadi kita diharuskan orang benar-benar tidak mempunyai salah dalam tata cara, dalam catatan di pemerintahan. Atau kalau kita itu takholi. Nah, otomatis untuk masuk ke situ, jadi kita membersihkan diri sampai bersih. Setelah bersih baru kita menghadap pada ajudannya tadi, atau menghadap pada wasilah atau hadamah ibarat. Kalau SKCK harus ada surat. Kalau ini usurannya adalah istighfar sampai bersih. Kalau kita bersih, lo Andi merasa kita sudah bersih, kan kita seakan-akan pede, percaya diri menghadap ajudannya itu. Kalau kita bayangkan, kalau kita banyak dosa kan, kita menghadap, ada datang ke suatu majelis kan, kami ate katanya, punya dosa kok, seperti itu ya. Kita bayangkan tiap hari aja. Jadi untuk biar kita diterima, kita harus membersihkan diri. Nah, setelah membersihkan diri, baru kita akan cakbi siapa? Wasilah tadi, berteman, bisa berhubungan dengan Rasulullah seperti tadi, baca sholawat. Lalu setelah itu kita masuk, akan diantarkan kepada Allah Ta'ala tadi dengan untuk bertakallam, membaca hailalah tadi. Itu ibarat kalau kita dipraktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kholi itu bukan, kholi itu membuang dosa-dosa. Kholi pesepi, menyepikan diri dari dosa-dosa yang ada. Nah, ya. Prakteknya seperti itu. Itu praktek dalam actionnya. Tapi praktek dalam lisannya istighfar, itu baca istighfar. Ya. Jadi kan kadang kita ketika berhenti contoh aja ya. Kasarnya ketika kita lama menjadi alumni suatu pondok dan kita tidak pernah ke pondok misalnya, mau menghadap kiai, kan merasa dosa besar ya, contoh ya. Merasa kita banyak dosa, malu lewat ajudannya, lewat hadamah misalnya itu. Menghadap langsung dari kiai itu menghadap malu. Ketika kita itu membersihkan diri, berbuat baik tiap harinya, dan kita menghadap kiai kan nggak ada apa-apa. Nah, itu merasa baik-baik aja. Itu hanya contoh seperti itu. Ini adalah tertib wirid yang ada di Tijani itu, istighfar, sholawat, dan jadi Rasulullah adalah wasilah untuk menghadap Rasulullah, untuk menghadap Allah dalam mendapatkan sir-sir tadi. Sir itu berapa apa aja? Seperti kata Ustadz Haji Abdul Rahman, moro-moro kita bunga, ya, bersyukur, sabar gitu. Itu masuk sir daripada yang dihasilkan wirid Tijani itu termasuk. Jadi anjurannya ketika kita baca istighfar tidak hanya membaca, betul-betul minta ampun. Astagfirullahaladzim bukan membaca dengan meminta ampun beda lah ya. Kadang kita membaca astagfirullahaladzim, membaca tidak dihayati maknanya, otomatis tidak hilang itu adron tadi. Itu. Jadi astagfirullah kok minta sepura seperti itu. Setelah itu baru masuk ke
Rasulullah, menghadap Rasulullah itu, menghadap itu. Berarti ini kalau bisa Kacamata, kacamata. agar yang murid. Itu gimana? Berarti ini harus tertib dan bisa tidak tertib ya. Ya bisa. Ini jadi salah hati nih. Tidak syarat berarti. Dan masalahnya Tidak bisa. yang penting ini. Makanya kan seperti ini. Kalau takdimul istighfar ini efek apa bukan efek ini. Bekasnya akan menjadi tadhirul batin kan seperti itu. Kenapa istighfar kok didahulukan? Karena kan tujuannya tadhirul batin kan seperti itu. Setelah itu baca salawat, tujuannya istinaratul batin selawatnya. Setelah duanya itu rutun baru liham lima yuridu alaihi min as'alillah haqqa. Ya kan seperti itu. Terus apa? Berarti kan tidak boleh dibalik kan seperti Ini gini, aturan ini baku. Terus ulama-ulama Tijaniyah itu membuat alasan. Alasannya seperti ini, hikmah dibalik kenapa tartibul aurat ini seperti ini, istighfar, sholawat, dan hilalah. Ini alasannya, gitu tuh. Umpama nggak ada alasan ini, umpama nggak bisa dirubah tetap. Bukan karena ada alasan ini tidak bisa dirubah. Duluan tidak bisa dirubahnya, tidak bisa dirubah. Meskipun tidak ada alasan ini, umpama tetap tidak bisa dirubah karena ini baku dari Rasulullah SAW. Jadi ketika ini oleh ulama-ulama Tijaniyah, oleh ulama-ulama yang sudah kasaf atau makrifat itu hikmahnya seperti ini. Kenapa kok istighfar dulu, terus sholawat, terus hilalah? Iya, udah. Betul kalau tatib kalau tatanan tatibnya gitu, cuman ini sebetulnya alasan bukan alasan ulama, tapi rahasia di balik tatanan atau tatib tersebut itu seperti ini. Jadi ibaratnya kayak manten perempuan itu, makanya tuntutan ini kan bahasanya dinisbatkan pada haliyahnya Salik, pada kondisi kehidupannya Salik yang mungkin manusia itu wajarnya lumrahnya punya dosa, bahkan mungkin banyak dosa. Nah, ketika sudah masuk di jani, dilebur dengan tatanan-tatanan atau tatib dari lazimah itu, sirnya begitu. Yang pertama mungkin mantan mau rias itu tidak langsung dirias, dirias langsung ya campur minyak, campur sembarang kali itu malah bermintai malah belepotan. Makanya dibersihkan dulu. Artinya air itu istighfarnya ketika sudah dibersihkan baru dipaesi. Ketika sudah paesan itu kalau diibaratkan kalau selawat sudah ada hiasannya, mantan itu ditutup kalimat thayyibah, kalimat halal untuk usul ke mempelai atau usul ke pangeran. Jadi istighfar niku menghapus, selawat niku kalau di sini bahasanya madangi atau jadi kata lain jadi sangu, bekal untuk kita bawa menghadap ke pangeran. Maka niku ditutup kali kalimat thayyibah niku sirnya mawon. Kalau runtutan itu sudah jadi tata cara wiridnya. Ringkasnya macam itu. Puan cokok nih. Boleh ha? Wa alfadul wadifati astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum faqat 30 marrah.
wa alfadul wadifati utawi biro-biro lafati wadifah yaiku lafat astaghfirullahaladzim ila akhirih fakot makotok talatina kelawan telu apane marrotan ambalane talatina kelawan 30 apane marrotan ambalane wa sholatul fatihi lan sholawat fatih khamsina kelawan 50 marrotan ambalane wala yakfilan ora cukup fil wadifati ing dalam wadifah apa wairuha liyane sholatul fatih. Terus saiki fa illam yakhfatha moko lamun ora apal sapa wong ha ing sholatul fatih sakotot moko gugur apa sholatul fatih anhu saking wong iku mau iku apa sakotot moko gugur apa wadifah anhu saking wong wala ilaha illallah lan lafaz la ilaha illallah mi'atan kelawan 100 apane marotan ambalane. Nah, sekarang menginjak pada lafaz-lafaznya wadifah. Lafaznya wadifah itu berupa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Faqat sudah itu. Talatina sampai 30 kali. Setelah itu sholatul fatih, membaca sholat fatih khamsina marrah 50 kali. Dan walayat fil wadifah wairuha, gak cukup dalam wadifah itu membaca sholawat selainnya sholawat fatih. Lantas fa'illam yahfadha, bila seseorang itu tidak hafal sholawat fatih sakotot anhu, maka wadifahnya itu gugur. Iya. Kalau sholat fatihnya gugur berarti dia nggak usah baca sholat fatih langsung ilaha gitu. Kan nggak boleh diganti sholat fatih. Kalau sakotot itu yang gugur wadifah, ya dia nggak bisa baca wadifah, harus ngapalin dulu yang namanya sholawat fatih. Hah? Tidak wajib. Batal ya apa yang belum dilakukan jangan belum hafal. Tidak, ini maksudnya mungkin bukan hafal ya, tidak bisa membaca. Tidak menjaga itu berarti tidak bisa membaca sholawat lah. Sebab kalau tidak hafal tapi bisa membaca kan, nah, gitu ya. Mungkin tidak bisa membaca sholawat fatih, mungkin gitu ya. Tidak bisa menjaga, gitu kan. Bukan tidak hafal. Gak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa kita baca sholawat fatih apa membaca wadifah dengan memegang. Ini loh kasus Ini kasusnya wadifahnya yang Kasus sakotot. Ya makanya kalau tidak bisa membaca sholawat fatih, ya maka tidak usah wadifah. Berarti Karena wadifah kan harus sholawat fatih. Ya tidak bisa diganti dengan Berarti nunggu ya, nunggu apanya sholat fatih dia. bisa ya berarti. Kalau nggak bisa baca ya seumpama terus dia itu nggak hafal sholat fatih. Jadi meskipun nggak hafal tapi bisa baca, kayak teman-teman yang belum bisa baca Jawharatul Kamal ya, kan semua yang muktadi itu kan megang gitu. Ya. Terus sekarang dia itu buta huruf nggak bisa baca, terus lo hafal sholat fatih. Cek mau wadifah dulu, kadang kiai kan ajar dulu, lo talqin kiai. Ini loh maksudnya ini loh, ini aja. Faedah yang fathah ini aja dipahami. Jadi apa status ikhwan ini? Ada ikhwan kan ini ya statusnya ya. Ada ikhwan tidak bisa menghafal ya. Sholat fatih ini ya, betul.
Awalnya wadifah itu harus pakai Kan sholawat Fatih. Terus ini ada fa'ilam yahfadha, apabila ikhwan tadi tidak apa namanya Ustaz? Baca gitu aja, tidak bisa membaca. Rasulullah tidak membaca. Tidak bisa membaca sholawat Fatih. Sakotot moko gugur. Apa? Apa wadifah? Berarti bahasa gugur itu seakan-akan itu kayak makfu kayak ini. Seakan-akan. berarti seakan Saya gini, kalau saya maaf ya, kalau saya pengertian saya gini, pengertian saya, fa'ilam yahfadha, kan mungkin aja nggak hafal, mungkin aja ya. Kita jangan tidak ditafsiri, tidak membaca, tidak hafal, atau ya nggak bisa membaca. Fa'ilam yahfadha, apabila orang tersebut tidak bisa membaca sholawat Fatih atau tidak bisa hafal, sakotot moko gugur apa sholatul Fatih anhu saking. Nah, tapi seakan-akan dia itu apa itu boleh selain sholat Fatih gitu. Boleh saya soal Fatih sedang mengada walayak fil wadifah wairuha, jelas itu. Iya. Yang digure baca rekod ya, mau kasih erojo kita Quran akan rekod Tapi kalau sakotot, bahasa sakotot itu makfu. Berarti nggak dosa berarti. Betul, seperti gini loh, kayak kita mau sholat bandingan itu sholat tidak bisa membaca Fatihah, maka baca yang sebisanya. Tapi jangan kita itu pas maju selain Fatihah tetap wajib usaha untuk bisa Berarti membaca kalau Fatihah. pengertian Ustaz Mubin ini berarti setuju Sama dengan ini masih saya setuju tadi itu makfu itu ya, makfu ya, di makfu, tapi kata-kata makfu itu satu kali sama dengan kita sholat ya, kok ada najis di makfu, kenapa ya, tapi itu cuma bisa dipakai sholat itu saja, setelah itu jangan dipakai untuk sholat lagi, karena yang namanya makfu itu cuma satu kali pakai, sama dengan ini. Ini yang jelas para muqaddam bila mentalkin itu murid itu tanyakin sampai paham ya. Kita kiai paling ngoni. Terus sholat apa namanya? Punten, wajar dulu pasti itu. Bisa baca. Bisa baca ya. Ya lah ini kok ajar dulu. Sekali ngatur apa sholat apa ya? Udah makin bersama. Ini ngambil peraturan. Lah ini biaya langsung ya jadi kan lokensia dengan terus ambil salvatel apa di punten wajar dulu. Ternyata gitu kan. Kayaknya semua muqaddam seperti itu. Gini. Enggak, saya bukan kalau ini dikembalikan pada wadifah yang gugur kan ini ya, apabila ada orang tersebut tidak hafal gitu ya, atau tidak bisa membaca sholawat Fatih kan gitu ya, sakotot maka gugurlah wadifah gitu ya, gitu ya pengertiannya ya. Satu itu pengertian maksudnya itu gugur itu dalam boleh tidak membaca atau tidak bisa tidak dihukumi membaca tapi dosa atau ya apa? dengan kata lain Ini kalau ngomong masalah dosa, kalau dia tidak bisanya karena sembrono dosa. Kalau dia tidak bisa dan masih dalam tahap belajar, makfu itu. Orang bodoh itu bodoh semokong, bodoh seje. Terus semokong itu dosa. Terus semokong ikenje. Terus ada lagi pengertian dari Ustaz Mubin tadi mencontohkan dengan sholat ya kan wajib Fatihah ya. Ini kalau diibaratkan dengan contoh ini, ya lebih sakotot sholatul Fatih tadi itu. Jadi boleh membaca selain sholat Fatih, tapi hanya untuk satu kali.
Fatihah itu sholat kan boleh kan ya katanya ya. Kalau dia tidak hafal Fatihah saja gitu ya. Iya. Kalau dia tidak hafal Fatihah boleh Mengganti. tapi kan ada tapinya ya. Nah itu seperti itu. Jadi fa'ilam yahfadha ini pengertiannya macam-macam. Bisa dia tidak memelihara, tidak konsisten, bisa mana seperti itu. Apabila ia tidak konsisten menjaga HM wadifah dia atau apa itu. Yang mas nak aslinya lo apa di Bagaimana kan kalau fa'ilam yahfadha kan apanya di mana? Nanti ada kaitannya dengan Betul. La yakfi. Jadi sehingga kalau tidak ada kaitannya dengan apa sebelumnya, Ya. kalau terdekat dengan apa bahasa wala yakfir. Pakai mekta tuh. Biar yang bawah ada kan. ya, jadi wala yakfi itu harus ada ceritanya. Fa'ilam yafadha itu kan dari depan wala yakfi fil wadifah ghairuha. Dalam wadifah itu nggak bisa baca selainnya selawat Fatihah. Terus ada masalah sekarang. Fa'ilam yafadha, kan gitu ya. Maka sakoto. Kalau kita mafhum, kalau secara lafadznya, mantuknya fa'ilam yafadha itu mokolamun ora apal ya. Tapi kalau kita paham, berarti kalau orang itu nggak bisa baca sholat Fatih, ya, nggak bisa baca sholat Fatih, maka wadifahnya itu sakotot, gugur. Artinya nggak boleh dia baca wadifah. Nggak ada alternatif selain sholat Fatih, nggak ada alternatifnya. Itu. Kalau logikanya ketika nanti sakotot itu nanti dibalikkan ke sholawat Fatih, maka pemahamannya ngeten, fa'ilam yahfadha sakotot anhu. Ketika tidak bisa menjaga sholawat Fatih, artinya tidak bisa menjaga membaca sholawat Fatih itu, maka gugurlah sholawat Fatih itu loh. Napa ini gugur wong mboten diwaos. Kan ngoten. Artinya kalau memang tidak dibaca berarti tidak mungkin gugur. Berarti mungkin yang pas tetap kembali ke wadifah. Cuman masalah sakotot itu gugurnya itu seperti apa? Dan itu yang perlu dibahas. Tapi Ini kak, apa? Ini contoh dulu dalam sholat ya. Sholat itu kalau kita tidak bisa baca kitab itu ummi itu tidak sah sholatnya. Tapi ummi yang tidak mau usaha, tak mau ngaji, mokong ya paling biasa bahasa itu tak sah. Tapi meskipun ummi tapi dia usaha, ya usaha untuk ngaji, untuk belajar, maka sah. Sama dengan Jumat. Sholat Jumat itu anggotanya kan 40. Tapi kalau ada satu saja yang ummi, tapi yang ummi tadi mukong, ya maka tidak sah sholat Jumatnya tadi. Tapi kalau sudah 40 anggota, satu ummi tapi umminya tadi mau gelem ngaji, usaha, maka itu bisa. Makanya gini, mungkin ini sebetulnya kalau sakota itu cuma satu kali, maka wajib usaha untuk bisa membaca Fatihah sholawat Fatihah. Ya, bisa dikiaskan ke sholat Jumat. Taruhlah dalam khutbah Jumat itu ikut pada kaul yang mewajibkan bahasa Arab. Ya, kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Terus mau bisa ajar dulu kuliah bekal ibadah. Ajar bahasa Arab, usikum wa nafsi bitaqwallah, kan gitu ya, ke Arab. Sampai bisa khutbah. Begitu pula dalam wadifah. Dia nggak bisa baca sholawat Fatih, sakotot lo bisa kakek maca wadifah. Apa? Pun lo bisa sholawat Fatih. Ajar dulu, sang ajar lo sampai sejam kan apa gitu. Ya, baru maca wadifah. Mungkin ada sakot. Ini
Iya. Betul. Bukan gugur kewajiban gitu, enggak. Kayak Jumatan ya. Wajib bahasa Arab. Tuh nggak bisa ada yang bahasa Arab, nggak ada yang bisa. Bukan Jumatannya gugur, enggak. Maka kamu tuh harus apa? Wajib ajar cara. Saya bisa. Terus wajibah juga gitu. Nggak bisa dia baca surat Fatihah. Kenapa kok nggak bisa? Nggak apa? Kalau sapi, neka. Nah, mau orang buta huruf, tonton ya jering sampai apa? Sanda apal baru lo sakoto boleh. Macam itu. Tawakul kamal nata asyara marrah. Wa jawharatul kamal lan lafat utawa maca jawharatul kamal nata asyara rolas apane marotan ambalane. Wa nasuha utawi nasi jawharatul kamal Allahumma sholli wa sallim ala aini rahmatir rabbaniyah ila akhiri. Jadi wadifah itu Astaghfirullahaladzim tahu sawatuhu ya keluar 30. Terus yang namanya salbate 50 kali. Terus ailala 100. Setelah itu jawab kamal 12 kali. Sudah itu yang dikatakan tatanan tuntunan wadifah. Watajibu lan wajib apa wajibah marrotan kelawan saambalan wahidatan kan siji fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi. Itu dibaca Ada tuntunan. Iya Pak, barokah. Maksudnya itu ada coba. Dibaca semua aja kalau gitu, kita baca bersama-sama. Baca bareng. Enggak dibaca lafaznya itu terus. Sama maknanya. Enggak, jangan maknanya ada sendiri nanti. Katanya enggak sama ya. Artinya Wa nasuha utawi nasi jawharatul kamal iku lafaz Allahumma sholli wa sallim ala aini rahmatir rabbaniyah wal yakutatil mutahaqqiqah al haitati bi markazil fuhum wal ma'ani wa nuril aqwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqi rabbani wal barqil Al-Barqi. Al-Barqi. Ini ada ngomongnya. Salah kita. Ada ya, Kalau dia lain itu Al-Barqi. Semua itu dia itu Al-Barqi. tak orang ini. Al-Barqil As-Ta'i Bimuzunil Al-Yahid Arya. Bukan Arba ya, Arya. Ya, Arya. Arbail kening Arya. Ya, maksudnya saya Kitab tanya ini. Di kitab ini maksudnya. Arya ini kitab ini. Di kitab ini dia ya. Iya, iya dia lah jam dia dia. Iya, Arya itu. Ya. Al-Ariyahil Maliati likulli muta'arridin minal bukhuri wal awani wa nurikan lam illadhi malakta bi kaunakal haid bi amkinatil makani. Allahumma sholli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla minha urushul haqa'iq ainil ma'arifil aqwam siratika tamil asqam. Allahumma sholli wa sallim ala tal'atil haqqi bil haqq al kanzil a'dham ifadatika minka ilaika ihatatin nuril mutawsam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi salatan ya'rifuna biha iya yu'arifuna iya ini Iya, maksudnya yang anu itu arifuna. Makanya saya dulu baca itu Solatan itu ya, solatan. Salatan itu har apa sholat dia ini saya. kan suruh maca Pak Ramli ini Enggak, ini ya kalau dia ngambil lah. bingung orang Nanti mau nanya kayak apa pas sembuh bener deh.
Sholatan Gini maksudnya tu'arifuna Pak. biha Kita iya. dibaca itu bukan biar iklan tidak lain. Iya. Nanti pas ketab sanggup bener gitu, mungkin salah cetak. Jadi kayaknya biar tahu. Coba Abah Hafiz kan. Jadi akhirnya nanti ragu. Loh, di kita kok seperti ini? Atau Ulangi gitu. Pak Hafiz. Ulangi Pak Hafiz. Kalau tidak ini kan nggak tahu. Iya. Mungkin besok nanti baca yuk alifun Yang, ikut ini. yang megang kitab sedikit. Terus yang buku kitab lo toman etik. Makanya kita itu suruh baca ini biar dikoreksi yang lainnya. Takutnya sampean itu belajar sendiri di rumah. Ketika ada tulisan ini pasti ikut ini. Sampai itu suruh contoh sama orang. Karena kita belajar benar, bukan belajar salah. Kalau saya Husnuddon, mau santri Sukodono lo kena ibu-ibu. Amin. 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 Cokop nih kaki. Ngiring gula weh. Watajibunan wajib opo wadifah marotan kelawan saambalan wahidatan kang siji fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi walakalan iku wenang oleh kadue sira antadkura utawi ento dzikir sapa sira ha ing wadifah maroteni kelawan rong ambalan marotan kelawan saambalan fis sobahi ing dalem waktu isu wa marrotan dan saambalan fil masai ing dalam waktu sore fatakunu moko ono sapa sira hina idin ing dalem nalikane iki tatpura marroteni kal wirdi iku kaya wirid artinya kayak lah lazimah. Jadi watajibu marrotan wahidan, wadifah itu cuma wajib satu kali fil yaumi wal laila. Sehari semalam pembacaan wadifah itu hanya satu kali. Walaka antadkuruha marotaini. Cuma bagimu dibolehkan untuk berzikir wadifah marotaini dua kali. Dua kali di mana? Marrotan fis sobah. Satu kali di waktu pagi, wa marrotan fil masai, dan satu kali di waktu sore. Fatakunu hina idin, maka bila demikian kamu, maka itu kalwirdi, kayak wirid. Al-wirid itu kalau di kitab-kitab pidjani yang dimaksud adalah lazim. Jadi wadifah bisa dibaca satu kali, bisa dibaca dua kali. Kalau 5 kali dah. Nggak apa-apa, serah kacang sampian nih kan. Sekarang pokok macam. Nah, selok mata biasa saya bahaya. Langsung Sabina ya. Coba nih kan. Terus orang sanjuan toh. Kurang sek-sek. Ini kurang. Waqad alimta anna siwatal istighfari fil wadifah la yazidul insanu fi lafdatin wa atubu ilaih. Waqad waradil akhbaru tabidati anhu sallallahu alaihi wasallam bi riwayatain. Waqad alimta lan teman-teman wis weruh sapa sira. Weruh anna siwatal istighfari ing satune sewate istighfar fil wadifati ing dalem wadifah. Iku la yazidu ora kena nambahi sapa al-insanu manungsa. Ora kena nambahi fiha ing dalem sewot lafdatan ing lafat rupane lafat wa atubu ilaih. Waqat waradat lan temen-temen tumeka al-akhbaru apa pira-pira hadis al-thabitatu kang tetep anhu saking sallallahu alaihi wasallam. Birriwayataini kelawan nganggo riwayat loro. Wala'alla wajhu ikhtiyar riwayatil lati laysa fiha wa atubu ilai annal istighfara idza ata bil abdu la yakunu kadiban fi. Wala'alla wajhul ikhtiyar riwayah menawa ya apa?
menawa-nawa bukan mandan-mamban. Iya. Menawa-menawa wajah pemilih riwayat, milih ini riwayat. Wajah milih riwayat allati ya riwayat laisa kang ora ono iku fiha ing dalam riwayat apa wa atubu ilai annal istighfar iku satune istighfar ida ata ing dalam nalikane nekani bi kelawan istighfar sing nekani ku sapa al abdu kaula la yakunu moko ora ana sapa al abd kadiban iku wong kang goro bihi ing dalam istighfar bi khilafi taubati kelawan sebab nulayani taubat kok wadi kadit fa innahu krono satune wong ida qala ing dalem nalikane ngucap sapa wong ngucap ing pengucap wa atubu ilai walaisa hale ora ana sapa wong bita iben iku wong kang tobat bahwa moko utawi wong kadibun iku wong kang goro kadiban kelawan goro dhahiron kang jelas bikhilafi ma kelawan bedane perkara uktiro bikhilafi ma kelawan bedane riwayat uktiro kang den pilih apa mah fa innahu krono satune mahtiro laisa iku ora ana fihi endel mahtiro illa talabul maghfirah angin apa nupre pangapura laisa fihi iku apa ila tolabul maghfirah angin nupre maghfirah. Nah, ini menjelentrehkan Wakot alimta dan kau telah sungguh-sungguh mengetahui an-nasihatal istighfar sesungguhnya segonya istighfar fil wadifati dalam wadifah la yazidul insanu fiha lafdhatun wa atubu ilaih. Itu manusia tidak boleh menambah di dalam istighfarnya wadifah itu lafaz wa atubu ilaih. Jadi istighfarnya wadifah enggak ada lafaz wa atubu ilaih. Waqad waradat, ini jelaskan dalil-dalilnya, alasannya. Waqad waradatil akhbaru tabiatu anhu sallallahu alaihi wasallam bi riwayatain. Dan sungguh telah sampai atau telah datang hadis-hadis yang tetap, artinya hadis-hadis yang sahih gampangannya itu dari Rasulullah dengan pakai dua riwayat. Segot istighfar itu dalam hadisnya ada dua riwayat. Ada yang pakai wa atubu ilaih, ada yang enggak pakai wa atubu. Sekarang di sini memakai yang tidak pakai wa atubu. Kenapa? Wala alla wajh tiyari riwayah allati laisa fiha wa atubu ilaih. Mungkin jalan pemilih riwayat, jalan memilihnya riwayat yang enggak pakai wa atubu ilaih itu annal istighfar idza ata bil abd la yakunu kadiban fi. Itu sesungguhnya istighfar bila mana seseorang membaca istighfar yang memakai wa'atu, yang enggak memakai wa'atubu ilaih, maka dia itu enggak dikatakan pendusta atau pembohong. Ya. Bikhilafi taubati, dengan tidak bertaubat. Ya. Terus fa innahu idza qala wa'atubu ilaih. Karena bila mana orang itu mengucapkan wa'atubu ilaih wa laisa bita'ib, sedangkan dia itu tidak bertaubat, fahuwa kadhib kidban dhahiran, maka orang yang sedemikian itu adalah pembohong yang jelas, pendusta. Bikhilafi mahtira fa innahu laisa fi talabul maghfirah. Beda hanya riwayat yang kita pilih, artinya yang enggak ada wa atubu ilaihnya.
maka di sana nggak ada kata-kata apa? Nggak ada kata-kata wa atubu ilaih. Yang ada cuma tolabul maghfirah. Paham? Jadi dalam istighfarnya wadifah nggak ada wa atubu ilaihnya. Sedangkan di riwayat hadis itu ada yang meriwayatkan pakai wa atubu ilaih, ada yang nggak memakai wa atubu ilaih. Terus kok yang dipilih itu yang nggak ate wa atubu ilaih? Iya, karena kalau nggak ate wa atubu ilaih, maka kita nggak bisa dikatakan pendusta. Beda dengan yang istighfarnya pakai wa atubu ilaih. Dia pakai wa atubu ilaih, tapi walaysa bita'id. Dia bukan orang-orang yang mau bertobat, maka dia itu dianggap pendusta. Paham cak bahasan, cak laju nih. Gini, saya nambahkan ya. Jadi kenapa kita kok tidak dianjurkan baca wa atubu ilaih? Di riwayatnya ada dua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Artinya aku bertaubat kepada Allah gitu ya. Ya Allah, aku minta ampun pada Allah yang maha zat, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan aku atubu ilaih, aku bertaubat. Kalau satu riwayatnya tidak pakai wa atubu ilaih. Karena apa? Kalau kita ngomong bertaubat, berarti kita harus melakukan 3 hal sekaligus. Taubat itu syaratnya harus satu, menyesal apa yang kita perbuat. Yang kedua, harus meninggalkan dosa tersebut. Dan ketiga, harus tidak mengulangi apa yang dilakukannya. Jadi ketika kita mengucapkan wa atubu ilaih dan kita tidak melaksanakan syarat ketiga itu kesannya kita itu berbohong kepada Allah. Beda dengan tidak pakai wa atubu ilaih, kita hanya memohon ampun. Meskipun kita berdosa, kita tetap memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu aja. Karena atubu ilaih syaratnya ada 3 tadi gitu. Tapi selain daripada tijani itu sama-sama dibenarkan baca wa atubu ilaih selain tijani loh ya. Dibaca tanpa wa atubu ilaih sama benar. Cuma ini hanya alasan, lagi-lagi alasan. Apakah ini yang menjadi penyebab diwajibkannya itu? Tidak. Memang alasannya dari Rasulullah seperti itu, dan kita kewajibannya dari Rasulullah seperti itu, dan hikmahnya ada seperti itu. Jadi dalam istighfar wadifah nggak ada kata-kata bertaubat. Yang ada tolakul minta ampun. Cuma kenyataannya bukan tolakul maghfirah kita dalam istighfar. Apa? Maca istighfar. Paham ya? Mau istighfar guys. Benih nyoon sepo. Mai kodakin apa? Mau istighfar. Kono bekto maca astagfirullahaladzim. Ini kan nggak anggar dilengger. Puasa kasar. Nih. Maos nek kan yang bener maos istighfar. Lo nyoon pangapuran. Baca astagfirullahaladzim. Ani pikiran ateman kamman. Lo nyoon sepora. Mangkena ke Isa sampai 100 kali. Masa dalam istighfar 100 kali kisah yang kedua, keempat gak ada yang tolabul maghfirahnya. Kan? Maksudnya seneka. Mau istighfar 100 kali. Situng sampai 10 kigar jelenggaran. Sabar, sawan. Kemungkinan lah sayanya 10 kali kisah. Saya sebelah pola beda maghfirah kisah. Mungkin neka sirine sampai 100 kali. Mau pas 100 kali ada penapenan. Aneh gak sarah dulu nih kan? Sarah nih kan? Kalau ke 90-nya nyedek. Oh saja saya nyedek ya gitu. Jadi ngaji. Dan lagi gini, di hadis itu ada bahwasanya Rasulullah itu dalam sehari semalam itu meminta ampun, beristighfar 70 kali ya. Bukan beristighfar 70 kali seperti kita baca astagfirullah, bukan. 70 kali momen, paham ya?
7 kali tolabul maghfirah. Berarti kalau 7 kali tolabul maghfirah, kalau kita baca istighfar 100 kali berarti itu 7 kali gitu. Bukan bacaannya astagfirullahaladzim 70 kali, bukan. Momen. Apa itu keadaan, tingkah setiap saat kita Rasulullah minta ampun pada Allah meskipun beliau sudah diampuni oleh Allah Taala. Maksud. Jadi diam-diamnya Rasulullah minta ampun pada Allah itu. Bukan membaca istighfar loh ya, kata tadi tolabul maghfirah, betul-betul minta ampun, bukan membaca istighfar 70 kali, bukan. Meminta ampunnya pada Allah waktu 70 kali waktu maksudnya. Itu maksudnya. Ada hadis seperti itu. Jadi nggak salah paham, ibinyanan kok 100 kali, Rasulullah betul bolong kali gitu. Bukan, momennya itu momennya. Momen, keadaan, waktu. Apa momen? Waktu, ya momen. Kesempatan 70 kali, bukan 70 kali baca istighfar, bukan. Kesempatan. Kadang kita katanya apa itu Sidul Rahman tadi, masuk istighfar ke-1, ke-2, ke-3 tidak ada kesempatan, tidak ada momen kita meminta ampun betulan ya. Misalnya ke-10, minta 10 sampai setelah itu yang ke-20 gelambiar lagi kan ya. Itu berarti momennya 1 kali kan gitu ya. Seperti itu. Ya. Udah, lanjut. Ini tambahan. Terima kasih. Karena thariqah ini adalah thariqut tasawuf atau mutasawwifin yang ikut, maka kata-kata wa atubu ilaihi pun sampai ini kunut pun juga dirubah. Ini saya mendapat cerita itu dari ayah saya, beliau dari Mbak Yai Muhammad bin Yusuf. Astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam itu di kunut diganti wa tubu alayya. Artinya kalau waktu saya mau bertobat ke Allah, ternyata besok masih berdosa, itu yang dikatakan kadib atau kadzab seperti tadi. Ambu kayak itu boleh. Nah, kalau dengan bahasa tub alayya, terimalah tobat saya. Bukan saya akan bertobat, tapi terimalah tobat saya. Dengan alih bahasa semacam itu, dari berjanji untuk bertobat kemudian tidak bertobat, itu yang dikatakan kadzab. Jadi wa tub alayya. Jadi astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai kunut itu ganti wastaghfiruka wa atubu alayya. Jadi wa atubu dan wa tub itu beda. Itu dari siapa videonya apa dari Kiai? Yang saya tahu dari abah saya dari Muhammad bin Yusuf. Nah, jelas Seperti dong. itu. Kalau ingin tembus tanya ke beliau. Jelas dong. Yang jelas beliau mesti berdasar. Saya yakinnya beliau ada dasar, ada dalil. Jadi berarti setiap kata-kata atubu ilahi dalam thariqah Tijan ini diupayakan untuk tidak berjanji semacam itu, kecuali betul-betul bertobat sungguh ta'ala kok boleh gitu. Gak apa-apa atubu ilahi ini, tidak kadzab. Contoh yang masa kadzab dari Pak Haji Rahman dengan Pak Jofi itu, setelah menyangkut atau beri Allah, dekian aku boleh. Itu sih hanya mengkadzab itu. Jadi itu tambahan dari saya sekian. Terima kasih. Ada itu kalau saya memaknai itu ada beda sedikit sama ya. Kalau untuk alayya itu saya juga dapat dari Walid dari apa itu dari Muhammad Yusuf ya. Itu memang untuk alayya itu artinya ada yang mengatakan terimalah taubat saya. Kalau saya mengartikan berilah saya taubat, meminta bertaubat supaya dikasih rizki atau dikasih hidayah untuk bertaubat, itu bisa bertaubat. Tapi sama aja sebenarnya, beda dikit ya. Tapi intinya itu dari ya sepuh. Tapi akati gila kisah lesang ngucapaki astagfirullahaladzim, tapi dalam pikiran dan dalam hati tak ada penyokonan pangapura dari Allah Ta'ala. Napa kisah juga nek kocaki kidip gitu. Nah gitu. Terus boleh depan dia salawat dan salawat juga seneka. Beda orang mau salawat, beda orang ngaturaki salat.
mau selawat ki sekarepan pun mau selawat tapi ngatur lagi selawat cator ngatur pasti beda ada ketika katikila kisah mau istighfar ada pengapura dari Allah Ta'ala asli kisah ini sebenarnya juga orang kisah mau selawat tapi ada pikiran ngatur lagi selawat dari Kanjeng Gusti kurang ajar bisa gitu. Cuma dalam tijannya jelas ibarat mangkoro'aha marrotan wahidan tadammana lahu sa'adatan daron maca maca wa mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah maca nika ngocak napa tadabbur napa anten pokok qoro'ah nika anu sahabat tadi lain man sholla sholatan alayya sera orang sing ngaturake selawat benire maca selawat kisah kalau kelamun ibarat man sholla sholatan tadi tapi detijannya mangqara'aha wahidatan tadammana lahu sa'adatat darin sera orang sing mau sholat Fatihah sekalian maka orang kisah bejra dunia bejra maos kisah jadi kalau orang ngatur kain itu udah mau soal pati penyain mudah lagi ya gempangan jadi si Nasi Ahmad tidak cuma tetap kudu latihan dulu saran nanti kalau istighfar demam sekarang ya terbagi nyaon pengapura tepak mau sholat Fatih juga seneka demam sekarang mereka yang ngaturaki sholat Fatih ada Kanjeng Gusti beni maca sholat Fatih gitu ngaturaki sholat Fatih ada Kanjeng Gusti betul sekali dua kali brain hang kan gitu pola lagi sepak kali pola terus kisah gitu itu tidak salah mengambil tenang Tedong sebelum murid.